Malaysia mengejutkan publik dengan kabar naturalisasi dari Mats Dejil, Wan Kuzain, dan Ferdi Druij. Ya, FAM selaku Federasi Kepanasan melihat timnas Indonesia yang semakin diminati oleh pemain-pemain keturunannya. Namun, rencana besar ini nggak berjalan sesuai dengan rencana karena beberapa pemain keturunan menolak dengan keras. Bahkan salah satu pemain incaran Malaysia malah tertarik bergabung kepada timnas Indonesia. Siapakah dia? Ya, prestasi timnas Malaysia mulai mengalami peningkatan pasca terpuruk di berbagai kompetisi. Skuad Harimau Malaya baru saja berhasil memenuhi ambisi besarnya untuk menyaingi Indonesia. Timnas Malaysia sukses memenangkan Piala Merdeka. Meskipun turnamen buatan sendiri, Harimau Malaya sempat melesat jauh menyalip peringkat FIFA Indonesia. Di tanggal 10 September yang lalu, Harimau Malaya sempat menduduki peringkat 131. Posisi ini menggeser timnas Indonesia yang berada di bawah satu strip, yakni posisi 132, di mana sekarang timnas Indonesia berada di ranking 129 dunia. Ya, kesuksesan ini membuat Pau Marti Vicente dipuja-puji oleh publik negeri jiran. Pelatih asal Spanyol ini dianggap sudah mampu meningkatkan standar permainan Malaysia. Ya, Pau Marti Vicente disebut telah membawa permainan tiki-taka dengan 1-2 sentuhannya. Miodrag Radulovic, mantan pelatih Lebanon, mengakui jika sang pelatih Malaysia itu sudah menyulitkan anak asuhnya. Sementara Rasman Roslan selaku pudit lokal juga mengatakan Pau Marti lebih baik daripada pelatih-pelatih sebelumnya. Berkat hasil memuaskan ini, YouTuber media sampai para fans Malaysia langsung gembar-gembor. Akun X atau Twitter yang bernama onefootball.my membandingkan prestasi Malaysia dengan negara Asia Tenggara lainnya. Media ini menuliskan skuad Harimau Malaya ternyata jauh lebih baik karena meraih satu trofi di tahun 2024. Ya, demi bisa mempertahankan konsistensi, Malaysia mengikuti strategi Indonesia untuk menaturalisasi pemain. Publik Harimau Malaya kembali iri usai Garuda mendapatkan Mace Hilgers dan juga Eliano Reinder. Ya, Salarowin Hill punya garis keturunan Malaysia yang berasal dari sang nenek. Pemain berusia 28 tahun ini juga menyatakan bersedia untuk membela skuad Harimau Malaya. Ya, mendengar hal itu para warganet Malaysia langsung merasa besar kepala. Netizen negeri jiran mengharapkan skuad Malaya terus bisa mendatangkan pemain grade A. Jika berhasil dinaturalisasi, Brown Hill juga akan menjadi pemain termahal di ASEAN. Gelandang berusia 28 tahun ini punya harga pasar yang fantastik, yakni sebesar 15 juta euro. Ya, harga pasar ini lebih besar daripada Mace Hilgers yang punya nilai transfer 7 juta euro saja. Selain itu, FAM juga sedang mengincar pemain bintang Chelsea, yakni Kiernan Dewsbury Hall. Dan menurut Future Talents, Kiernan Dewsbury Hall punya darah Malaysia dari sang nenek yang lahir di Penang. Dan yang terbaru, Malaysia juga turut mengincar Ferdi Druij dari Rapid Wina. Menurut media Malaysia Makan Bola, Ferdi Druij telah mempersiapkan dokumen untuk pindah kewarganegaraan. Meski sudah gembar-gembor, nyatanya timnas negeri jiran itu mendapatkan penolakan. Naim Garcia ogah berseragam Harimau Malaya meskipun sudah dihubungi oleh pihak FAM. Selain itu, FAM juga sempat menghubungi wonderkid Manchester United, yakni Ethan Wedley. Dirinya dikabarkan punya darah keturunan Malaysia yang berasal dari sang nenek. Hal tersebut bahkan dikabarkan membuat fanbase Setan Merah cabang Malaysia langsung menanyakan kebenaran berita tersebut. Namun ternyata pemain berusia 18 tahun ini ogah membela Harimau Malaya. Josh Brownhill juga dikabarkan masih belum memikirkan tawaran untuk membela Malaysia. Bahkan sang pemain dikabarkan lebih memilih untuk fokus kepada permainannya di Burnley. Terbaru, Ferdi Druij juga dilaporkan menolak tegas berseragam kuning hitam. Uniknya, striker Rapid Wina ini malah lebih tertarik bergabung kepada timnas Indonesia. Hal ini terlihat dari komentarnya di postingan Eliano Reinder yang menjabat tangan Erick Thohir. Netizen akhirnya berspekulasi jika Druij ada keturunan Indonesianya. Federasi Sepak Bola Indonesia pun sukses mendatangkan banyak pemain keturunan dalam 2 tahun terakhir. Erick Thohir selaku ketua PSSI bahkan turun langsung untuk membujuk pemain keturunan. Ya, usaha keras Erick Thohir terbayar manis dengan performa apik skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, anak asuh Sinteyong berhasil menahan imbang Australia dan Arab Saudi di fase grup ronde ketiga. Padahal kedua tim lawan Indonesia ini merupakan unggulan dan langganan lolos ke Piala Dunia.
Pencapaian ini membuat ESPN selaku media asing memuji kiprah pemain naturalisasi di kubu merah putih. Termasuk dengan Martin Paes yang disebut sebagai bintang baru Garuda di pos penjaga gawang. Roberto Mancini bahkan juga ikut memuji kiprah luar biasa pemain naturalisasi Indonesia. Pelatih asal Italia ini mengaku iri karena punggawa tanah air banyak yang bermain di Liga Eropa. Selain itu, keberhasilan para pemain Indonesia ini juga membungkam prediksi-prediksi dari media asing. Salah satunya adalah Sportmail yang memprediksi skuad Garuda akan dilibas oleh Australia. Media ini juga mengatakan jika skuad Garuda Nusantara tidak akan berbuat banyak sebagai wakil ASEAN di ronde ketiga. Namun kenyataannya hanya Indonesia yang menjadi wakil Asia Tenggara. Pasalnya, negara-negara lainnya malah mengalami penurunan mulai dari Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang saat ini malah sibuk berbenah lewat turnamen yang mereka buat sendiri. Ya, kegagalan mendatangkan pemain keturunan tidak membuat FAM menyerah. Federasi Malaysia ini dikabarkan punya beberapa target anyar yang menjadi bidikannya. Namun FAM saat ini fokus terlebih dulu memperhatikan pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi, mulai dari Enrique Dos Santos, Paulo Josue, dan juga San Romel Morales. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Anggota Esko PSSI Arya Sinulinga mengatakan ada 1-2 pemain keturunan lagi yang diusahakan untuk diproses dinaturalisasi menjadi WNI. Hal itu disampaikan Arya Sinulinga ketika ditanya mantan bek timnas Indonesia Hamka Hamzah di channel YouTube-nya yang bertajuk Bebas. Ya, bisa ada, kata Arya Sinulinga. Ketika ditanya Hamka Hamzah apakah ada pemain naturalisasi tambahan di posisi gelandang serang atau penyerang. Namun Arya Sinulinga sadar tidak mudah meyakinkan 1-2 pemain ini. Masih butuh proses untuk meyakinkan agar pemain-pemain ini bersedia untuk memperkuat timnas Indonesia. Nama-nama itu memang agak berat ya untuk dinaturalisasi karena memang masih dalam proses. Tapi ada juga tuh yang bisa kita ajak ngobrol, mungkin 1-2 pemain, kata pria yang menjabat sebagai staf khusus Menteri BUMN ini. Ya, jika pemain ini berhasil diproses pada Oktober 2024, maka PSSI akan mencoba memproses pemain lain pada November 2024. Ya paling nggak kalau dia kita proses Oktober nanti, mungkin November 2024 kita mainkan pemain lain, kata Arya Sinulinga. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa pemain yang dimaksud? Apakah Ole Romeni dari FC Utrecht dan Jero Ritwell dari Royal Antwerp FC yang berpotensi menjadi sosok yang dimaksud? Ya, sejak Maret 2024, PSSI memburu jasa Ole Romeni. Penyerang berusia 24 tahun ini dinilai dapat menjadi solusi kurang tajamnya lini depan skuad Garuda. Bersama dengan FC Utrecht di musim ini, Ole Romeni tampil dengan oke, mentas sebagai winger kanan. Ole Romeni telah mengemas 2 gol dari 5 pertandingan bersama FC Utrecht di Eredivisie di musim kali ini. Lalu bagaimana dengan Jero Ritwell? Ya, gelandang 27 tahun ini disebut sejumlah akun sepak bola sebagai pemain yang paling mungkin untuk menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat. Jero Ritwell memberikan kode tertarik untuk membela timnas Indonesia. Ia pun menaruh emoji bendera Indonesia di bio Instagramnya yang bernama @jritwell.